sejahtera. Ibadah yang dilaksanakan ini juga merupakan rangkaian dalam bulan pelayanan dan kesaksian yang dilaksanakan di tengah keluarga jemaat GPIB di Jemaat Immanuel Semarang, ditayangkan dari kediaman keluarga Riri Budianto yang dipimpin oleh Pendeta Yorinawa Salawangi. Kami mengucapkan selamat beribadah. Kiranya kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan oleh karena pertolongan Tuhan. Kita bersaat teduh. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita. Dengan berdiri kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, mampukanlah kami untuk konsisten melaksanakan perintah-Mu dengan penuh tanggung jawab. Ibadah ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang keempat. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kita tetap berdiri, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami memohon hikmat-Mu. Berilah kami pengertian untuk maksud-Mu atas firman yang kami baca. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34 berkata demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi
yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang hal komunikasi, yang pertama-tama kita harus paham betul siapa yang menjadi lawan bicara kita. Dengan memahami siapa yang menjadi lawan bicara kita, maka komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Jadi itu yang pertama dalam hal kita berkomunikasi. Jadi sekali lagi kita harus pahami betul siapa yang ada di hadapan kita sebagai lawan bicara kita, atau kalau dalam konteks orang yang banyak itu disebut audiens. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa menjadi penting untuk kita memahami siapa yang menjadi lawan bicara kita? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak pahami siapa yang ada di hadapan kita sebagai lawan bicara kita, kita akan sulit untuk memulai sebuah komunikasi. Misalnya, saya berhadapan dengan seorang guru. Saya harus tahu bahwa dia adalah seorang guru. Maka pikiran saya berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan seorang guru. Komunikasi bisa berjalan kalau saya memulai bertanya, pertama, bagaimana Bapak atau Ibu selama menjadi guru? Komunikasi akan jalan. Ini seringkali terjadi begini, mengapa ada dua orang duduk berdampingan, tapi tidak bisa berkomunikasi? Apakah karena dua orang ini pendiam semua? Belum tentu. Bisa jadi pendiam, tetapi belum tentu dua orang ini adalah pendiam. Persoalannya mengapa tidak terjadi komunikasi? Karena satu dengan yang lain tidak mengenal. Mengenal dalam pengertian bukan sekedar nama, tetapi juga profesi atau latar belakangnya. Maka sekali lagi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik kalau kita mengenal siapa yang menjadi lawan bicara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu situasi dan kondisinya. Dia itu hatinya lagi berbunga-bunga kah? Atau hatinya sedang bersedih? Ataukah hatinya sedang dalam kegalauan? Atau di dalam sedang mengalami kekecewaan? Atau di dalam pikirannya, hatinya ada kemarahan? Ini harus kita tahu dulu, supaya itu menjadi pertimbangan kita di dalam hal berkomunikasi. Contoh, kalau kita mengacu pada kitab Pengkhotbah, kan di sana dikatakan segala sesuatu ada waktunya.
ada waktu bersenang-senang, ada waktu bercanda, ada waktu di mana kita ada di tempat orang-orang yang bersedih, ada waktu kita berada di tengah-tengah orang yang sedang menangis, dan sebagainya. Lalu kata kitab pengkhotbah, kalau kamu ada bersama dengan orang yang sedang bersuka cita atau sedang tertawa, ya tertawalah kamu. Jangan di tengah orang bersuka cita kita merengut. Komunikasinya nggak jalan. Atau kalau terjadi komunikasi, yang seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu situasi hati seseorang, apakah dia lagi bersuka cita, apalagi marah, apalagi kecewa, dan sebagainya tadi, orang bisa tersinggung. Iya kan? Oh, biasanya suka bercanda, tapi tiba-tiba dia berdiam, lalu kita bercanda. Sementara dia lagi sedang serius, dia sedang menghadapi satu pergumulan atau persoalan. Dia bisa tersinggung. Dia bisa marah sama kita. Nah, itu sebabnya ketika kita berkomunikasi, kita juga harus tahu suasana hati seseorang. Kondisi seseorang sedang apa dia? Sedang bersuka citakah dan sebagainya. Dan kemudian di dalam komunikasi kita harus juga berupaya mencari sesuatu yang mudah dipahami. Gitu. Contoh misalnya, ini seringkali kalau dalam pelayanan ya, ini seringkali yang kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi itu di pelayanan persekutuan anak. Bagaimana seorang kakak layan menghadapi batita di bawah 5 tahun? Bagaimana dia menghadapi umur 1 tahun, umur berapa bulan sampai 1 tahun atau 2 tahun? Bicaranya perkawinan. Itu ditemui itu di lapangan pelayanan, di gereja. Bagaimana mau bicara tentang perkawinan sama batita? Bagaimana bicara perkawinan dengan anak-anak TK, kelas kecil dalam PA? Nggak nyambung. Nah, itu sebabnya bagaimana itu supaya nyambung, perlu ada ilustrasi-ilustrasi, perlu ada perumpamaan-perumpamaan yang sehingga itu bisa dicerna dan dipahami dengan mudah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu seorang komunikator yang baik. Dalam bacaan kita tadi, bahwa bagaimana cara kita berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana menyampaikannya kepada para pendengar atau audiens. Kita lihat yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus melihat situasi itu. Dia melihat agaknya waktu dia bicara tentang ini banyak para petani, atau dia ada di tengah-tengah petani. Seperti yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu, bahwa ketika Kristus bergerak di Galilea, Galilea itu tanah pertanian. Tanah pertanian juga penghasil minyak zaitun, juga penghasil ikan terbaik. Itu hari Minggu kemarin saya katakan. Nah, agaknya ketika Yesus berada di tengah-tengah para petani, dia bicara tentang sayur-sayuran. Jadi bagaimana dia mengkomunikasikan kerajaan Allah? Dia menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Supaya para petani tadi itu memahami tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan itu. Jadi Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus tentang biji sesawi ini, sesungguhnya yang mau dilihat di sini bukan sekedar biji sesawi itu, tapi bagaimana di sini Tuhan Yesus melihat bahwa sebuah sayur sawi, atau di sini mau dikatakan juga pohon sawi. Karena apa? Karena kalau sawi itu dia bisa bertumbuh menjadi seperti pohon yang bukan seperti ya, dia menjadi pohon yang besar. Sehingga tadi dikatakan di dalam bacaan kita bahwa cabang dari sesawi itu bisa menjadi tempat burung-burung di udara bersarang.
Jadi dia mulai dari yang kecil. Lalu dia mulai bicara tentang proses yang kecil ini terus bertumbuh. Bertumbuh dan pada akhirnya cabang-cabang dari sawi yang besar yang kalau dalam referensi yang saya dapat itu cabang-cabang atau ranting dari sawi ini bisa selengan tangan kita. Sehingga sekali lagi kalau dikatakan bahwa cabang-cabang itu bisa menjadi tempat burung-burung di udara bersarang, ya memang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah lalu diumpamakan dengan biji sawi yang terus berproses menjadi besar. Yang pertama Bapak Saudara bicara tentang benih ini dulu. Benih biji sawi ini. Yang pertama bagi saudara, biji sesawi itu ada manfaatnya atau tidak kalau dia didiamkan saja dalam lemari. Selamanya dia tetap biji sesawi, tidak akan pernah menjadi sayur sawi. Itu sebabnya perlu ditabur di tanah. Nah, ini bicara soal menabur ini juga ada perumpamannya sendiri tentang penabur. Kalau benih itu juga dia jatuhnya di atas batu karang, ya bagaimana dia mau bertumbuh? Ya, benih itu harus ditabur dulu. Lalu bicara tanahnya. Jadi benih itu hidup atau tidak tergantung juga kontur tanahnya. Subur atau tidak. Lalu juga ada halangan-halangan lain. Apakah misalnya kalau konteks Indonesia sudah benihnya ditabur, ada ayam ceker-ceker itu, ya benihnya nggak tahu kemana. Jadi ada halangan dan rintangan benih itu bertumbuh. Nah itu sebabnya benih itu sebenarnya yang ditabur harus dijaga, harus dipelihara dengan baik supaya dia bertumbuh dan menjadi besar seperti apa yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus ini. Dan akhirnya burung-burung di udara itu bisa bersarang di pohon sesawi ini. Sekarang baru saudara, benihnya itu apa? Dalam konteks iman kita, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang benih itu? Benih itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Allah itu sendiri. Jadi bicara tentang kerajaan Allah harus mulai dari firman Allah. Itulah benih yang sudah ditabur. Lalu tanahnya siapa? Kalau dalam perumpamaan penabur jelas tanahnya ya kita yang menerima firman. Persoalannya firman itu bertumbuh atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau firman itu tidak tumbuh, itu berarti kita ini batu karang yang tidak bisa menjadi tempat benih itu bertumbuh. Kalau tanah kita subur, maka firman Allah itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Lalu, di dalam kerangka bagaimana kita menabur firman Allah, maka dengan perumpamaan biji sesawi, mulailah melakukan firman Allah itu dari mulai yang terkecil. Bukan dimulai dari sesuatu yang besar. Bicara soal mulai dari yang kecil itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang alami. Apakah kita langsung besar seperti ini? Langsung dewasa seperti ini? Apakah tiba-tiba kita lahir lalu punya cucu? Jadi cerita yang lucu kalau begitu, Bapak Ibu. Semuanya berproses dari bayi, kemudian makan masih, kalau bayi masih dia diberi susu oleh ibunya, dia kemudian menjadi besar sedikit, dia mulai makan bubur, disuapin demi satu sendok. Ada nggak ibu-ibu yang nyuapin anaknya waktu bayi pakai satu piring kecil langsung? Ada nggak? Kalau ada itu bahaya, tindak kriminal itu. Karena anaknya bisa mati. Bayangkan satu piring kecil langsung disodok ke mulutnya, kan bisa mati itu anak. Itu bisa jadi tindak kriminal. Nah, itu yang saya katakan bahwa mulai dari yang kecil itu sesuatu yang alami. Ya. Berapa usia Bapak Ibu sekarang? 50, 60, 70,
dan seterusnya. Ada yang tiba-tiba lahir langsung usia 50 tahun. Kan dari lahir 1 tahun, 2 tahun sampai usia, semuanya ini menunjuk proses. Jadi Yesus bicara tentang kerajaan Allah itu harus berproses, enggak tiba-tiba masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita bicara proses, Bapak Ibu, bicara tentang kerajaan Allah itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa juga diperlambat. Itu yang mau dibilang Tuhan Yesus. Nggak bisa bicara tentang kerajaan Allah itu secara instan, secara cepat, nggak bisa. Kita bisa memahami kerajaan Allah, kita bisa memahami bahwa Allah itu ada, memahami Allah itu belas kasih, memahami bahwa Allah itu pengampun, itu semua ada di dalam kehidupan kita melalui firman itu tadi. Lalu kalau kita tidak berproses dalam firman, bagaimana kita memahami bahwa Allah itu mengasihi saya, bahwa Allah itu mencintai saya, bahwa Allah itu selalu menepati janji dalam hidup saya. Bagaimana kita bisa memahami itu semua kalau kita tidak mulai hidup di dalam firman Allah dan mulai memfungsikan firman Allah itu dari hal-hal yang kecil dari kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di akhir dari perumpamaan ini terkait dengan burung-burung di udara yang bisa membuat sarang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang mau dibilang Tuhan Yesus. Ketika kita terus bertumbuh di dalam firman Allah, dimulai dari yang kecil-kecil, ibaratnya nabung, maka kita akan menjadi kaya di dalam firman Allah. Ketika kita kaya di dalam firman Allah, maka keberadaan kita itu membawa orang lain, membawa sesama, merasa nyaman, merasa aman, merasa teduh ketika dekat dengan kita. Itu gambaran burung di udara yang mau bersarang di pohon sayur sawi itu. Jadi pohon sayur sawi itu dia menjadi tempat di mana burung di udara bersarang itu kan bagaimana itu? Ya, burung-burung itu merasa aman di rantingnya sawi itu, maka dia bersarang di situ. Kalau tidak aman, dia terbang lagi mencari tempat untuk meletakkan sarangnya, membuat sarangnya untuk kehidupan bersama anak-anaknya. Jadi orang yang kaya dalam firman Allah selalu membawa keteduhan, selalu membawa kedamaian, hidup dengan benar. Orang lain itu merasa teduh kalau dekat dengan kita. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu? Apakah orang lain merasa nyaman dengan Bapak Ibu? Apakah orang lain merasa teduh ketika ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu? Bicara keluarga, apakah anak-anak kita merasa aman di rumah kita? Apakah anak-anak kita dia merasa bahwa dia merasa memiliki keteduhan di dalam rumahnya? Tapi kalau kita lihat dalam perkembangan peradaban kita yang semakin maju ini, justru sepertinya anak-anak nggak ada di rumah. Orang tua di rumah, anak-anak pergi kemana-mana dengan kesibukannya sendiri. Lalu kalau disuruh panggil pulang, nantilah. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa anak-anak itu kok nggak mau pulang, disuruh pulang nggak mau pulang? Kenapa? Karena dia merasa nyaman dengan teman-temannya. Dia merasa teduh dengan teman-temannya. Kalau kembali pulang ketemu orang tuanya gerah. Dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini. Anak-anak nggak betah. Bagaimana orang tua memperlakukan kepada anak-anak itu supaya anak-anak itu merasa nyaman dan teduh di rumah sendiri. Udah bahaya kalau anak-anak kita merasa nyaman, aman di rumah tetangga, Bapak Ibu.
itu sudah bahaya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, bagaimana di dalam rumah kita, dalam rumah tangga atau keluarga kita, bagaimana relasi yang dibangun, komunikasi yang dibangun di dalam itu menghasilkan kedamaian, keteduhan, dan ketenangan, dan keamanan. Ini perlu. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak usia 5 tahun, ketika dia ditegur oleh ayahnya atau ibunya, dia bilang, gelap lu pikir aja sendiri. Jangan kira lu anak-anak sekarang nggak bisa ngomong gitu. Mengapa dia bisa ngomong begitu, Bapak Ibu? Tanpa disadari, anak-anak itu merekam komunikasi orang tua atau komunikasi yang terjadi dalam rumah itu. Dia rekam. Akhirnya begitu berkomunikasi dengan dia gunakan itu. Makanya dalam pendidikan dalam keluarga, ketika kita bertengkar, orang tua bertengkar, jangan di depan anak-anak. Kenapa? Ya akibatnya begitu. Anak-anak nggak merasa betah. Ngapain pulang? Orang papa sama mama saya ribut terus setiap hari. Nggak piring terbang, nggak sendal terbang, nggak apa yang terbang. Kayaknya kalau nggak ada piring terbang di rumah saya itu nggak aman. Nggak nyaman. Jadi Bapak Saudara, di dalam rumah tangga dan keluarga kita, mulailah melakukan hal-hal yang kecil dari firman Allah yang kita dengar, yang ditaburkan, baik itu di gereja, baik kita secara pribadi membaca Alkitab. Lakukan, jangan sekedar membaca. Kita nggak bisa lakukan yang besar-besar memang, tapi yang Tuhan Yesus katakan di sini, mulailah dari yang kecil seperti biji sesawi ini. Kalau kamu mulai dari yang kecil, terus-menerus secara konstan, maka benih yang kau tanam itu akan menjadi besar dan menghasilkan berdaya guna. Ya, daya gunanya apa? Yang tadi sudah saya katakan, kalau bicara dalam rumah tangga dan keluarga kita, anak-anak kita merasa aman di rumah kita. Dia merasa terlindungi. Bagaimana kalau bapaknya mabuk-mabukan? Bagaimana kalau ibunya juga sibuk dengan urusannya sendiri? Makanya jangan marahin anak-anak kalau mereka juga punya kesibukan sendiri. Karena mereka mencari tempat yang dimana mereka bisa merasa nyaman. Nah, kembali Bapak Saudara kita pada hal komunikasi tadi. Hal komunikasi ini seringkali dianggap sepele. Ya namanya komunikasi kan biasa toh. Kita bicara, ngobrol, suami istri ngobrol, orang tua dengan anak-anak ngobrol, itu kan sudah sesuatu yang biasa. Tetapi yang ingin dikatakan di sini, komunikasi itu jangan dianggap kecil. Karena bicara benih tadi, kalau tadi kita bicara tentang firman Allah, maka benih yang seperti biji sesawi itu sebenarnya juga bicara tentang komunikasi ini. Hal yang kecil dari firman Allah adalah bagaimana kita menabur, mengkomunikasikan. Ya kan? Kita dengar firman. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikan firman ini kepada orang lain? Apa yang diajarkan firman lalu kita terapkan, itu berarti dikomunikasikan, ditularkan. Jadi jangan anggap komunikasi itu adalah sesuatu yang sepele atau kecil dalam rumah tangga kita. Karena begini, Bapak, bicara benih tadi yang saya katakan, tergantung tanahnya juga. Selain dipelihara atau tidak. Tanahnya subur atau tidak. Di batu karang atau di pinggir jalan, kalau kita pakai perumpamaan tentang penabur. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, benih ini, yang kecil ini, bisa berdampak pada yang negatif, bisa berdampak pada yang positif. Tergantung bagaimana kita menjaga dan memelihara itu. Atau tergantung bagaimana kita mengarahkannya. Mengarahkan firman, mengarahkan komunikasi itu ke arah yang mana. Kalau ke arah yang jelek, ada juga sih orang yang dia melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi berdasarkan firman. Ada, jangan kira. Pakai firman dia. Oh, di sini kan Tuhan bilang begini. Yang saya lakukan tidak dibilang di situ. Ini ke arah negatif ini.
Misalnya, orang kawin lagi, istrinya 2, ada nggak Bapak Ibu yang istrinya 2? Boleh nggak orang Kristen punya istri 2? Pakai dong ayat firman. Itu coba lihat perjanjian lama sampai 100 itu istrinya. Loh, masa saya 2 aja nggak boleh? Loh, di Alkitab 100. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika firman itu dipakai, diarahkan kepada yang negatif, ya jadinya negatif. Padahal dalam perjanjian baru jelas apa yang persatukan Allah tidak boleh di itu. Jadi tergantung bagaimana kita mengarahkan firman itu. Nah, demikian juga komunikasi yang saya bilang, komunikasi ini bisa jadi negatif, bisa menjadi positif. Bagaimana komunikasi itu bisa jadi bencana? Dalam rumah tangga pertengkaran, jangan dikira oleh karena satu persoalan yang besar. Pertengkaran suami istri bahkan sampai berakhir dengan perpisahan itu bisa gara-gara hanya komunikasi yang salah. Contoh, komunikasi yang salah itu belum apa-apa sudah curiga. Makanya tadi saya katakan di depan, komunikasi itu harus lihat dulu situasinya, hati dan pikirannya bagaimana, kondisinya bagaimana, dia capek atau dia sedang tidak capek, atau sedang situasinya baik begitu. Gara-gara salah tidak melihat situasi dan kondisi, belum apa-apa sudah curiga. Kadang-kadang kalau bapak-bapak dapat telepon, apalagi kalau kedengarannya suara gadis, halo, langsung ibu istrinya, siapa itu? Loh, ini teman. Cubit langsung, teman atau teman? Loh, cubit ini komunikasi loh. Jadi komunikasi itu jangan dipikir hanya bicara. Ini cubit juga komunikasi. Berhenti, langsung dikunci, berhenti. Kalau tidak berhenti, komunikasi itu bisa jadi apa? Bencana. Kenapa tidak jadi bencana? Loh, kalau misalnya ini kejadian di mobil, sampai di rumah bertengkar. Coba lihat HP lu tadi, periksa. Siapa tadi namanya? Esteria apa siapa? Coba. Langsung dipakai nomor lain, telepon si cewek itu. Siapa kamu? Ya, tapi suami kan tersinggung. Akhirnya bertengkar. Nah, kalau bertengkar, kalau selesai, kalau nggak selesai di pengadilan. Jadi komunikasi yang kecil itu datangkan bencana, tapi justru ya sesuai dengan visi gereja kita, membawa damai sejahtera. Itu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, bicara tentang benih yang adalah firman, bicara benih yang adalah komunikasi juga, maka benih ini harus disiram. Supaya apa? Kalau tanahnya kering, maka kalau disiram tanahnya jadi gembur. Kenapa harus disiram? Karena kadangkala hati kita ini keras, Bapak Ibu, terhadap firman. Mengapa kita keras terhadap firman Allah? Karena tidak berkesesuaian dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Kita mengeraskan hati. Maka perlu disiram terus-menerus supaya hati kita menjadi lembut, pikiran kita juga menjadi lembut, sehingga benih yang firman Allah itu bertumbuh dalam kehidupan kita dan kita bisa menaburkan benih itu. Demikian juga dengan komunikasi. Jadi sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka berdasarkan perumpamaan biji sesawi ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, maka semuanya itu harus kita lewati di dalam sebuah proses. Kita tidak dapat memahami tentang sorga, kita tidak memahami tentang kehidupan yang kekal. Itu sesuatu yang besar. Tetapi mulailah percaya kepada firman Allah dari yang kecil-kecil ini. Mulai dari yang kecil, lakukan.
Kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu, percayalah bahwa hidup kita akan selalu membawa dan mendatangkan damai sejahtera, keteduhan, bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Orang yang kaya akan firman Allah, dia tidak merasa pernah susah dalam hidupnya. Orang yang kaya akan firman Allah, dia akan merasa lebih berguna kalau dia dapat membawa orang lain dalam damai sejahtera. Untuk itu, mulailah dari yang kecil. Dalam kerangka bulan PLS, mulailah dengan yang kecil untuk memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan. Di gereja kita dibuka, saya tidak tahu di gereja kita ada kotak itu atau tidak. Tapi paling tidak kalau di gereja kita dibuka satu kotak diakonia, yang pasti di gereja kita ada yang namanya kotak diakonia. Memulai dari yang kecil adalah isilah kotak diakonia setiap kita beribadah. Itu adalah hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara mengisi kotak diakonia yang ada di gereja kita, bukankah dampaknya membawa orang yang sakit, membawa orang yang duka, mereka dikuatkan, mereka mendapatkan sukacita, menerima damai sejahtera. Lakukanlah hal yang kecil itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk mengimani firman Tuhan yang telah tertabur bagi kita malam ini, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 309 bait yang pertama. Biar ku tunduk di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kehidupan aku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuat yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Mendengar firman-Mu ya Tuhan ya Bapa di malam ini, maka menjadi sadarlah kami betapa pentingnya sebuah komunikasi baik dalam dan di tengah masyarakat maupun di dalam dan di tengah kehidupan rumah tangga keluarga kami, juga di dalam persekutuan kami sebagai gereja. Biarlah oleh firman ini ya Tuhan ya Bapa, kami memulainya untuk melihat dengan tidak menganggap sepele, tidak menganggap kecil sebuah komunikasi dengan berbagai bentuknya, supaya dengan komunikasi yang baik maka sejahteralah kehidupan kami sebagai pribadi, sejahteralah mereka yang ada di tengah-tengah kami, baik dalam masyarakat, rumah tangga, keluarga, juga di dalam persekutuan gereja. Di mana kami ada, di situ juga ada sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, sebagai orang percaya, maka biarlah kami juga memulai hal-hal yang kecil di dalam melaksanakan firman yang tertabur di dalam kehidupan kami, agar dari hal-hal yang kecil itu kami menjadi kaya di dalam firman,
Dan biarlah mendatangkan damai sejahtera itu menjadi sebuah kerinduan bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kerangka bulan Perkes GPIB, maka mampukan kami juga sebagai jemaat khususnya yang ada di perkotaan atau yang ada di kota-kota besar. Kami memulai dari yang kecil untuk memperhatikan persekutuan jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan GPIB dengan berbagai bentuk. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga-keluarga yang ada di pos-pos pelayanan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan mereka sebagai gereja. Kiranya Tuhan Bapa berikan mereka kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Dan biarlah mereka tetap ada di dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka sebagai jemaat dapat terus dengan teguh, dengan tegar untuk menyaksikan tentang kerajaan Allah melalui mereka sebagai gereja. Untuk itu Tuhan Bapa, kami menyerahkan pelayanan-pelayanan yang ada di pos-pos pelayanan oleh para pendeta, oleh para penatua diaken yang juga terlibat di dalamnya. Berikan mereka semua kesabaran, berikan mereka ketekunan di dalam membina, membimbing, membangun jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan. Dan kehidupan mereka sendiri, biarlah kehidupan juga yang Tuhan berkati. Demikian seluruh keluarga jemaat yang ada di pos-pos pelayanan juga Tuhan berkati. Ya Tuhan ya Bapa, di dalam kesempatan malam ini kami berdoa juga untuk tumbuh dan kembang jemaat Immanuel Semarang di tengah-tengah pergumulan, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya COVID-19 ini tidak dijadikan modus untuk kami tidak terus bertumbuh di dalam persekutuan, di dalam pelayanan di jemaat ini. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, berikan kami terus keberanian dengan segala keberadaan kami juga terus melayani dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan melalui jemaat Immanuel Semarang ini. Adalah kebahagiaan, adalah yang istimewa bagi kami ketika kami juga mau ikut serta terlibat secara aktif di dalam pelayanan gereja Tuhan di jemaat Immanuel Semarang ini. Ya Tuhan ya Bapa, untuk itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan hidup dan kehidupannya. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka semua. Secara khusus malam ini kami berdoa untuk Ibu Tambihe yang harus dirawat di rumah sakit karena beberapa penyakit yang dideritanya. Ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan rumah sakit yang menangani Ibu Tambihe. Biarlah mereka tidak melihat siapa yang mereka layani, tapi mereka sungguh-sungguh secara profesional menggunakan pengetahuan kedokteran mereka, pengetahuan tentang medis mereka, dengan sungguh-sungguh menangani Ibu Tambihe, sehingga Ibu Tambihe dapat kembali pulih. Paling tidak Ibu Tambihe dikuatkan oleh obat-obat yang dikonsumsinya. Demikian juga bagi mereka semua yang tidak dapat kami sebutkan, mereka yang sedang ada dalam perawatan, mereka yang sedang ada di dalam terapi atas sakit penyakit yang dideritanya. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka semua. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya secara khusus malam ini kami berdoa untuk kehidupan Ibu Lili Budianto. Di tengah-tengah masa tuanya, di tengah-tengah pengharapannya, biarlah kiranya Tuhan, ketika ia bersimpu di hadapan, dengarkanlah suara hatinya, dengarkanlah permohonannya. Kiranya di dalam cinta kasih Tuhan, setiap permohonannya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga berkenan melakukannya. Ya Tuhan ya Bapa, demikian juga bagi seluruh anak-anak
juga cucu-cucu dari Ibu Lili Budianto. Kiranya Tuhan Engkau berkati hidup dan kehidupan mereka semua. Dan biarlah apa yang Tuhan berlakukan bagi Ibu Lili Budianto, Tuhan juga berkenan memberlakukannya dalam setiap kehidupan warga jemaat yang ada di Immanuel Semarang ini. Dan secara khusus ketika keluarga Bapak Andre Santoso bersama Ibu Meli yang menjadikan rumah ini juga menjadi tempat ibadah. Biarlah kiranya rumah ini terus Engkau berkati di dalam kelangsungan hidup rumah tangga keluarga ini, melalui pekerjaan, melalui aktivitas. Kiranya Tuhan berkati seutuhnya seisi rumah tangga dan keluarga ini. Anak-anak Amel dan Johan, dengan pergumulannya Tuhan berkenan menyertainya. Dan bila hikmat dari Tuhan menjadikan mereka dewasa di dalam menjalani kehidupan, juga di dalam menggapai masa depan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami akan undur diri dari persekutuan ini. Biarlah kiranya Tuhan Bapa ibadah ini berkenan di hadapan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Lombuan bersama Ibu Ida, Ibu Joyce, Ibu Endang, Bu Sasa, Bapak Anton, Bapak Marlon, yang juga terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ya Tuhan yang Bapa, inilah doa kami. Biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, Engkau menyempurnakan dan Engkau menggenapinya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 294, bait yang pertama dengan pundi-pundi diedarkan. Kidung Jemaat 294. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Baik
saudara yang terkasih dalam Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita di kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah. Mampukanlah kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi amanat pengutusan bagi kita, laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85. Kidung Jemaat nomor 85 baitnya yang pertama. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Amin. 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 Baik saudara, dengan demikian ibadah kita selesai. Kita akan berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa.